kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kali ini aku mau cerita perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan khawatir. Oke. Seringkali kita sebagai manusia, kita ada dalam situasi yang menakutkan atau mengkhawatirkan, yang membuat kita nggak bisa tidur nyenyak karena ada rasa takut, ada rasa khawatir yang berlebihan, yang membuat kita tidak bisa tidur tentunya. Kita makan pun mungkin rasanya nggak enak, walaupun mungkin makanan yang kita makan enak, tapi terasa tidak enak karena ada rasa khawatir, ada rasa takut di dalam diri kita. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan katakan kita itu tidak perlu takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Nah, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Nah, apa yang perlu kita khawatirkan dalam hidup kita? Apa yang perlu kita takutkan? Menurut saya nggak perlu kita takut. Kita nggak perlu khawatir juga, karena hidup, kalau kita betul-betul bergantung pada Tuhan, kita kalau betul-betul mengandalkan Tuhan, kenapa kita mesti takut? Tuhan dalam firman-Nya sampai 365 hari 365 hari per tahun, dan di dalam Alkitab ada 365 kata juga jangan takut. Terus kenapa kita takut ya? Berarti kan tiap hari Tuhan katakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Apa yang perlu kita takutkan? Tidak perlu kita takut apa-apa. Kita tidak perlu cemas, karena di Mazmur 18 ayat 31, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Wow, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir kalau memang betul-betul kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Saya dulu sering sekali ada rasa khawatir sebelum saya kenal Dia. Sering ada rasa khawatir, sering ada rasa takut. Aduh, nanti jangan-jangan selalu ada rasa khawatir, rasa takut yang membuat saya sulit tidur berhari-hari. Sulit tidur karena ada rasa khawatir, rasa takut, cemas yang berlebihan. Tapi setelah saya kenal Tuhan Yesus, saya lepaskan semuanya dalam tangan Tuhan. Hidup saya lepaskan dalam tangan Tuhan, karena saya tahu Dia yang memegang hidupku, Dia yang mengendalikan hidupku. Kenapa saya harus khawatir? Kenapa saya harus takut? Bukankah hidupku yang ngatur Dia? Dia yang ngatur, pasti Dia yang akan menolongku bila aku susah. Bila aku dalam lembah kekelaman, Dia berjanji, walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun aku akan menyertai engkau, bahkan sampai putih rambutmu aku menggendong engkau. Lah, ini janji Tuhan yang sangat-sangat menguatkan aku loh. Aku tuh benar-benar mengandalkan Dia, udah nggak mikir mau terjadi apa. Saya nggak mau pikir, saya nggak mau berat mikir, karena saya tahu bahwa hidupku ada dalam genggaman tangan Dia. Seluruh hidupku ada dalam genggamannya. Dia yang memegang hidupku. Terus kenapa aku takut dan aku berusaha untuk mengatur hidupku sendiri? Nggak mungkin.
Aku nggak bisa mengatur hidupku sendiri, karena hidupku yang mengatur itu adalah Tuhan. Terus kenapa aku mesti khawatir? Kenapa mesti aku takut? Asal kalau kita benar-benar menjadi pelaku firman, tidak akan ada lagi rasa khawatir dan rasa takut. Percayalah. Karena apa? Kita ketika menjadi pelaku firman, Roh Kudus ada di dalam kita. Ketika dia ada di dalam kita, ngapain kita khawatir? Ngapain kita takut? Sama siapa kita takut? Wah, luar biasa Tuhan yang kita sembah itu. Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Perbuatannya selalu ajaib dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar mengandalkan Dia, kita tidak akan ada dalam posisi rasa khawatir atau rasa takut tadi. Percayalah. Orang yang rasa khawatir, masih khawatir dengan kehidupannya, takut dengan kehidupannya, ini orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Benar, saya bisa katakan bahwa kalau kamu khawatir, berarti kamu nggak mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Apa yang perlu kau khawatir? Tuhan bilang tidak perlu khawatir karena ada Dia. Kalau kita mengandalkan Dia, kamu mengandalkan siapa? Kalau kamu mengandalkan dirimu sendiri, kamu tidak akan kuat menjalani hidup ini. Gak akan kuat. Percaya, gak akan kuat kamu menjalani hidup ini kalau kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi coba kamu beralih mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Mau pekerjaanmu kek, mau rumah tanggamu kek, mau hubungan kek, mau sakit penyakitmu kek, apapun itu, lepaskan dalam tangan Tuhan. Jalani aja dengan sukacita. Tidak perlu rasa khawatir. Kamu akan rasa perbedaannya kalau kamu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Bukan berarti kalau kamu sudah mengandalkan Tuhan tidak ada pencobaan-pencobaan yang datang. Enggak, justru kita kalau di dalam Tuhan, pencobaan itu datang lebih kencang. Bahkan orang-orang terdekat kita justru yang menjadi batu sandungan buat kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan stres dalam kehidupan kita. Walaupun ada pergumulan, kita bisa lewati dengan baik. Karena apa? Roh Kudus memberi hikmat buat kita. Roh Kudus menguatkan kita, Dia menopang kita. Waduh, keren banget Tuhan kita itu, luar biasa. Luar biasa. Saya kadang-kadang, Tuhan, kenapa kau pakai saya di saat aku udah tua, Tuhan? Kenapa nggak kau pakai aja waktu aku masih muda dulu, Tuhan? Mungkin aku lebih dahsyat lagi, Tuhan. Wah, tapi ternyata Tuhan bilang tidak. Aku pakai kamu di usia sekian supaya kamu tuh bisa tahu perbedaannya, mana yang benar dan mana yang tidak, supaya kamu bisa menjadi alatku, supaya kamu bisa memberitakan Injil kebenaran, kamu bisa menyampaikan juga pesan-pesanku buat anak-anak di mana saja mereka berada. Jangan pernah khawatir dalam kehidupan kita. Kalau kita jalanin dengan rasa syukur, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan enjoy dalam menjalani kehidupan kita. Walaupun pergumulan datang, pasti bisa kita lewati dengan baik. Masih adakah rasa khawatir dalam hidupmu? Atau bahkan mungkin rasa takut? Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu khawatirkan? Rasa khawatir dan rasa takutmu itu hanya ada dalam pikiranmu. Coba alihkan pikiranmu pada Tuhan.
mau diintimidasi iblis dengan rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan, yang membuat kamu justru jauh dari Tuhan. Ayolah, berpikir positif, andalkan Tuhan dalam hidupmu, jadi pelaku firman. Hidupmu akan baik-baik saja di dalam tangan Tuhan. Percaya. Ada orang yang khawatir sampai stres. Bahkan dia sampai terganggu jiwanya. Ada orang yang seperti begitu, yang mikir sampai stres, sampai terganggu jiwanya. Saya juga dulu sempat seperti itu waktu belum mengenal Tuhan ya. Ketika suami saya dengan perempuan lain, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, itu saya stres. Bahkan sampai waktu itu saya kan masih muslim, saya tidak bisa tidur, berhari-hari saya tidak bisa tidur, stres banget, sampai ketagihan obat. Pernah hidup saya juga ada dalam titik terendah dalam kehidupan ini seperti itu. Rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas yang berlebihan, yang membuat saya tidak bisa tidur. Orang lain tidur, saya nggak bisa tidur. Akhirnya apa? Saya nyulam kristik, saya buat kristik, sehingga di rumah saya itu banyak sekali kristik yang hasil tangan saya sendiri. Di saat saya tidak bisa tidur, saya cari kegiatan yang positif, apa yang saya bisa lakukan. Di saat orang lain tidur, anak-anak saya tidur, saya tidak bisa tidur. Saya bodoh, boleh saya kata bodoh lah dulu saya itu, karena saya belum kenal Kristus. Saya tidak tahu bahwa ada satu pribadi yang begitu mengasihi aku, yang begitu peduli padaku. Pribadi itu sangat baik. Pribadi itu tidak pernah berhitung dalam kehidupanku. Apa yang dia berikan, dia tidak pernah berhitung. Sangat baik. Aku bangga punya dia. Ternyata dia begitu mengasihi aku. Walaupun aku belum mengenal dia, dia sudah menolong aku. Dia pribadi Kristus yang begitu mengasihi, begitu peduli dengan kehidupanku. Tuhan Yesus itu tahu benar apa yang kita butuhkan, rasa ketenangan. Nah, makanya saya bolak-balik sering katakan bahwa damai sejahtera itu hanya kita bisa temuin di dalam pribadi Kristus. Di luar dari pribadi Kristus, kita tidak mungkin bisa menemukan pribadi Kristus. Mau kayanya kamu kayak apa, mau tingginya jabatan kamu seperti apa, mau tenarnya kamu seperti apa, tapi kalau kamu tidak di dalam Kristus, sia-sia belaka. Damai sejahtera itu kita bisa dapatkan kalau kita di dalam Dia, kita sungguh-sungguh di dalam Dia. Dia yang memberikan rasa damai sejahtera
dan sukacita itu dalam kehidupan kita. Andalkan ya, mungkin kamu yang saat ini sedang stres ya dengan kehidupanmu. Mungkin kamu yang saat ini tidak bisa tidur, kamu tidak bisa bekerja dengan baik karena kamu dalam kondisi stres. Andalkan Dia, karena hanya Dia yang dapat menolongmu. Tidak ada pribadi lain yang setulus Dia yang mau menolongmu di saat kamu kejepit, di saat kamu benar-benar khawatir, di saat benar-benar kamu ada rasa takut. Andalkan Tuhan. Kalau itu merupakan kesalahanmu dan kesalahan itu sudah melanggar perintah Tuhan, minta ampun pada Tuhan. Minta ampun. Dia pasti mengampuni kamu. Tapi jangan kamu lakukan lagi kesalahan itu. Oke, kita jumpa lagi di cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Cerita yang lain. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.